السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita rasakan, yang masih kita miliki. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita, yang mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini dengan amal saleh, dengan ketaatan kepadanya, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya di hari kiamat nanti, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Dan di antara amal saleh yang kita diperintahkan dengannya adalah mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Yang artinya bahwasanya menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena kita mustahil akan bisa sempurna dalam beribadah, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu agama ini. Kecuali dengan memahami ya bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam berakidah ataupun dalam beribadah, begitu pula dalam berakhlak. Dan itu semua akan kita ketahui, akan kita peroleh tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya pada kesempatan ini kita akan sama-sama lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Usulil Iman fi Daw'il Kitab was Sunnah, yakni tentang penjelasan rukun-rukun atau pokok-pokok keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan kita masih pada rukun iman yang pertama, itu al-imanu billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang kita bahas tentang rukun iman yang pertama ini. Yang terakhir yang kita bahas dahulu adalah tentang penyebutan beberapa jenis-jenis ibadah yang kita diperintahkan untuk memperuntukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang himayatul Mustafa janabat tauhid. Itu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa
Ya, bagaimana beliau menjaga sisi tauhid ini. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menjelaskan kepada kita sebagai umatnya tentang beberapa perkara-perkara supaya tauhid kita itu sempurna, supaya kita itu tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, kata beliau di sini, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ashaddal hirsi ala ummati litakuna azizatan mani'atan muhaqqiqatan li tauhidillah azza wa jalla. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah bersemangat ya untuk menjelaskan kepada umatnya tentang tauhid ini, ya, supaya mereka betul-betul azizah mani'ah muhaqqiqah, itu betul-betul kokoh dalam mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mujanibatan li kulli wasail wal asbab al-mufdiyah lima yudaddu wa yunaqidu, dan supaya umat beliau menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang artinya telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri. Ya, maksudnya manusia seperti kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kalian itu berat baginya, ya, apa-apa yang menimpa kalian dari kesusahan, ya, dari musibah-musibah dan semacamnya. Harisun alaikum. Jadi Rasul yang diutus kepada kalian ini sangatlah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keimanan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia adalah seorang yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kaumnya. Kita lihat bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam terkhusus pada perkara tauhid ini. Ya, terkhusus pada bagaimana supaya umat beliau itu betul-betul berada di atas tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa qad aktsara sallallahu alaihi wasallam fi nahy an syirki wa anzara wa anzara wa abda'a wa khassa wa amma fi imayati al-hanifiyati sama millata Ibrahim allati bu'itha biha min kulli ma qad yashubha min al-aqwali wal a'mal. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah banyak sekali, ya, telah banyak hadis-hadis beliau yang menyampaikan kepada kita tentang perintah untuk mentauhidkan Allah, ya, larangan dari melakukan kesyirikan, ya, baik hadis-hadis yang sifatnya umum ataupun hadis-hadis yang sifatnya khusus yang beliau sampaikan dalam rangka menjaga akidah umat ini. Ya, wa hadza katsirun fi sunnati tsabitah anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan kita dapati sangat banyak sekali pada hadis-hadis beliau yang sahih. Fa aqamal hujjah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan hujjah kepada kaumnya, wa azala syubhah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menghilangkan segala bentuk syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang bisa merusak, ya, pemahaman umat beliau. Wa abana sabil, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan,
ya jalan ini kepada umatnya, terkhusus ya jalan tauhid ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam pembahasan ini kita akan ya menyampaikan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga akidah umat beliau agar jangan sampai terjerumus pada kesyirikan. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah tentang ar-ruqa. Ar-ruqa itu artinya jampi-jampi, ya, atau ruqyah. Nah, apa definisinya? Wahiyal qira'atu wan nafathu talaban lisyifa'i wal afiyah. Jadi ruqyah atau jampi-jampi itu adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi atau hembusan-hembusan, tiupan-tiupan yang dilakukan dalam rangka untuk menggapai kesembuhan, dalam rangka untuk mencapai keafiatan. Sawa'un kanat minal Qur'anil Karim atau minal ad'iyah an-nabawiyah al-ma'thurah. Ya, baik jampi-jampi atau ruqyah-ruqyah itu bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hukum dari ruqyah ini? Hukmuha al-jawaz. Jadi ruqyah itu hukum asalnya adalah boleh, ya, sesuatu yang diperbolehkan bahkan disyariatkan dalam agama kita. Ya, ruqyah atau jampi-jampi itu. Dalilnya sangat banyak yang menunjukkan kebolehannya. Pertama adalah hadis dari Auf ibn Malik. Beliau mengatakan, kunna nurqi fil jahiliyah. Kami dahulu di zaman jahiliyah itu ya melakukan praktik ruqyah, itu jampi dan semacamnya. Kemudian Auf ibn Malik ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah kami, tentang jampi-jampi yang kami lakukan dahulu di zaman jahiliyah? Maka Nabi SAW bersabda, i'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, jampi-jampi kalian yang kalian lakukan dahulu di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa melakukan praktik ruqyah atau jampi-jampi selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, selama tidak mengandung kesyirikan, silakan melakukan ruqyah, ya, menjampi dan semacamnya, nggak ada salahnya. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah minal aini wal humah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, ya, untuk melakukan ruqyah itu dari penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit, ain itu artinya mata. Ya, kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak, benar adanya. Kadang ada orang, ya, atau ada anak kecil misalnya, dia lagi lucu-lucunya, anaknya Masya Allah sehat, gemuk. Ketika ada orang melihatnya dengan mata ain, ya, mata hasad dan semacamnya, terkadang itu seketika menjadikan si anak itu sakit, dan sakitnya ya terlihat aneh begitu. Ya, kadang dibawa ke dokter untuk didiagnosa itu enggak terdeteksi penyakitnya.
Nah, kadang itu bersumber dari ain, ya, dari mata-mata orang yang melihatnya, khususnya melihat dengan hasad dan semacamnya. Makanya kita ketika kagum dengan sesuatu dianjurkan untuk berzikir supaya yang kita lihat itu tidak terkena ain. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kalau ada seseorang yang terkena penyakit ain itu dianjurkan untuk diruqyah. Ya, begitu pula wal humah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW memperbolehkan untuk melakukan praktik ruqyah atau jampi-jampi pada orang yang terkena humah. Humah itu sengatan, ya, sengatan hewan berbisa. Ya, jadi kalau misalnya kita tersengat, ya, hewan berbisa atau mungkin anak kita atau keluarga kita, silakan diruqyah. Ya, diruqyah dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, seperti dengan surah Al-Fatihah, dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka ini diperbolehkan dalam syariat kita, syariat Islam. Ya, nah, dalam kisah yang dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas tafsir surah Al-Fatihah, ketika para sahabat dalam satu perjalanan, ya, kemudian mereka hendak singgah di sebuah kampung, ya, ternyata penduduk kampung itu mengusir para sahabat ini hingga diketahui, ya, tokoh dari kampung itu terkena sengatan hewan berbisa. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya, kami dengan izin Allah bisa, ya, membantu kalian untuk menyembuhkan tokoh, ya, kalian tersebut. Maka para sahabat dipersilakan masuk. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, maka dengan izin Allah sembuhlah, ya, sepuh atau tokoh dari penduduk kampung tersebut. Maka mereka langsung menjamu para sahabat. Bahkan ketika pulang dikasih kambing. Ya, maka para sahabat ketika sampai ke Madinah, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya, tentang apa yang mereka perbuat, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang mereka lakukan. Ya, nah, ini menunjukkan tentang bolehnya melakukan praktik ruqyah atau jampi. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Jabir ibn Abdullah, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Yang artinya, barang siapa yang ingin atau siapapun yang bisa, yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Ya, salah satunya adalah dengan kita meruqyah saudara kita. Dengan kita menolong saudara kita, membantunya untuk, ya, mencapai kesembuhan dengan diruqyah. Maka ini salah satu perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, begitu pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yamini thumma qala adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan penyakit yang dideritanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian yang sakit itu. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ini doa-doa, ya, ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, apa syarat-syarat supaya ruqyah kita ini, ya, tidak menjerumuskan kita pada kesyirikan, supaya ruqyah kita itu dikatakan sebagai ruqyah yang syar'iyah. Nah, ada tiga syarat.
Ya, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Kalau satu saja dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ruqyah itu dikatakan ruqyah yang tidak syar'i, yang wajib untuk dijauhi. Syarat yang pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u li dzatiha dunallah. Hendaknya seorang yang meruqyah ataupun yang diruqyah itu meyakini bahwasanya sejatinya ruqyah itu tidaklah menyembuhkan dengan sendirinya. Jadi tetap dia meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama dengan obat-obat yang lainnya sebenarnya. Ya, baik itu obat herbal, obat kimia, ya bahkan dokter sekalipun, kita tidak boleh meyakini bahwasanya jampi itulah yang menyembuhkan kita. Tidak boleh meyakini dokter itulah yang menyembuhkan kita. Tidak boleh kita meyakini obat-obatan itulah yang menyembuhkan kita, nggak boleh. Ya, itu hanya sekedar sebab. Itu hanya sekedar sarana untuk menggapai kesembuhan. Ya, tetap kita harus meyakini yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ya, fa ini i'taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa muharramun bal huwa syirkun. Kalau seseorang meyakini bahwasanya ruqyah itulah yang menyembuhkan dia, atau obat-obatan itulah yang menyembuhkan dia, maka ini hukumnya haram, bahkan bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Ya, bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa' illa biidznillah. Lantas apa yang harus kita yakini? Kita harus meyakini bahwasanya ruqyah, jampi-jampi, obat-obatan, bahkan dokter sekalipun itu hanya sekedar sebab. Itu hanya sekedar sarana ya untuk mencapai kesembuhan. Dan kita harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku, bukan yang lainnya. Ya, obat-obatan ruqyah itu hanya sebab saja, hanya sarana untuk mencapai kesembuhan. Ya, yang menyembuhkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama adalah bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya ruqyah ataupun obat-obatan itu la tanfa'u, tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syar'a kama idza kana mutadammi'a du'a ghairillah aw istighatha bil jin wa ma asbah dzalik. Syarat yang kedua, ya, agar ruqyah itu ya dikatakan syar'i, tidak bertentangan dengan syariat, itu hendaknya ruqyah itu tidak mengandung unsur minta pertolongan kepada selain Allah. Ya, atau mengandung permohonan doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang itu ngeruqyah, isinya itu minta tolong kepada jin, ya, minta tolong kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau isi ruqyahnya, isi jampi-jampinya seperti itu, maka ruqyah itu hukumnya syirik, wajib kita jauhi. Ya,
Kalau ada misalnya orang yang melakukan praktik seperti itu, haram kita ya minta tolong untuk diruqyah oleh dia. Nah, jadi jangan sampai isi jampi-jampi itu atau ruqyah itu adalah minta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ya, kadang apa namanya, seorang terutama ini yang dukun ya, dukun atau orang-orang yang apa namanya, yang melakukan praktik jampi-jampi yang tidak memahami hal ini, itu kadang dia awali jampi-jampinya itu dengan bismillah. Awalnya dengan bismillah. Ya, tapi nanti di tengah-tengah jampi-jampinya itu, ya di sana apa namanya, ada ucapan-ucapan yang mengandung minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus hati-hati. Ya, makanya pastikan kalau hendak minta diruqyah itu, ya itu kepada orang yang betul-betul paham tentang hal ini. Ya, supaya kita tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua supaya ruqyah itu dikatakan syar'i, itu tidak mengandung unsur minta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Karena itu hukum syirik. Kemudian yang ketiga adalah antakuna mafhumatan ma'lumah. Ya, itu hendaknya isi dari jampi-jampi itu difahami maknanya, baik itu dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa kita. Dan afdalnya ruqyah itu adalah dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ruqyah tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak difahami, maka itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Ya, kadang ketika dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami, di sana disebutkan nama-nama jin terkadang, sehingga itu menjerumuskan pada kesyirikan. Ya, makanya syarat yang ketiga supaya ruqyah itu dikatakan ruqyah yang syar'i, itu harus dengan apa namanya, jampi-jampi yang bisa difahami. Ya, dan afdalnya itu adalah dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kaitan dengan berobat ya dengan ruqyah ini, itu sudah banyak bukti bahwasanya hal ini bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya, terkhusus pada penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Ya, seperti orang yang terkena sihir, ya, orang yang kesurupan, itu biasanya cepat ya apa namanya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan wasilah atau sarana ruqyah ini. Ya, ulun sendiri pernah menyaksikan dulu ketika masih SMA, kita berkisah sedikit. Masih SMA dulu ada kawan ulun ya, itu dari NTT sana, Nusa Tenggara Timur, terkenal dengan sihirnya yang kuat sekali. Ya, jadi subhanallah, ya kawan ini disihir dari kampungnya. Ya, jadi tukang sihirnya itu ngirim jin dari kampungnya, sehingga anak ini berhari-hari kesurupan terus. Ya, dengan jin yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi keluar satu, masuk yang lainnya. Bahkan dia bilang kepada kita, ya saya ini jinnya yang ngomong dengan apa namanya, melalui perantara si anak. Dia bilang, saya ini kalau keluar di belakang saya ini antrean ratusan jin, katanya. Ya, itu kadang untuk
melemahkan semangat kita yang meruqyah. Jadi kuat-kuatan, khususnya kalau orang kena sihir itu. Kalau orang hanya kesurupan bukan karena sihir, biasanya cepat sembuhnya dengan izin Allah. Tapi kalau sihir itu biasa ya ngalih dia. Ya, karena jinnya itu sudah dipaksa juga oleh dukanya itu. Nah, maka kita giliran untuk meruqyah itu membacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah, itu hadis-hadis Nabi SAW, giliran santri. Ya, jadi bahasanya berbeda-beda. Apalagi kalau yang masuk ke tubuhnya itu adalah jin yang perempuan, gayanya kayak perempuan deh. Ya. Nah, kemudian kan cara untuk menghilangkan pengaruh sihir itu selain dengan ruqyah, itu yang paling ampuh juga adalah dengan memusnahkan buhulnya itu. Memusnahkan buhulnya itu. Nah, itu yang kita cari, tapi nggak dapat di mana buhulnya itu diletakkan. Ya, sehingga ada satu jin yang mengabarkan buhulnya itu ada di salah satu bajunya, ditaruh di salah satu baju dari anak itu. Maka kita cari, kumpulkan bajunya, nggak ketemu. Ya, sehingga ustadz kami waktu itu ya mengambil pilihan sudah bakar semua bajunya, hanya dibakar semua. Anak itu sekalinya tetap kesurupan. Ya, maka terus kita giliran bacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ya tetap keluar jinnya, masuk yang lain, begitu seterusnya. Sehingga setelah mungkin 1 pekan lebih ya ada satu jin yang ngasih tahu bahwasanya buhulnya itu ada di celana seragam pramukanya yang dia taruh di ember cucian di kamar mandi. Ya, itu yang nggak dikumpulin waktu dibakar itu. Bener ya, teman-teman ambil celananya itu, kemudian dicari di sakunya nggak ada. Ya, ternyata adanya di mana? Adanya di dalam jahitan pinggangnya itu. Ya kan? Ini kan ada ruang di dalamnya. Itu di dalam pinggangnya. Ya, maka itu disobek, dikeluarkan. Ya, isinya apa? Isinya pecahan-pecahan silet kuris itu. Dan itu yang sangat menyiksa dirinya. Jadi teman yang kesurupan ini itu selalu merasakan kepalanya itu katanya kayak disayat-sayat. Panas sekali sampai dia minta es batu dimasukin ke kepalanya. Saking tersiksanya tuh merasakan sakitnya dia. Ya. Jadi isi buhulnya itu adalah pecahan-pecahan silet cukur kuris itu yang tipis itu. Itu kemudian oleh ustadz kita dimusnahkan. Alhamdulillah tidak sembuh lagi, tidak kesurupan lagi anak itu. Ya, berhenti dia dari kesurupan. Ya, sembuh dengan izin Allah. Cuman qadar Allah, anak itu mungkin karena saking lamanya dia, pengaruhnya itu masih, sehingga kalau dia mikir sedikit sudah pusing dia. Pada akhirnya apa? Dia berhenti dari pondok, pulang ke kampungnya. Ya, nah, itu dampak buruk dari sihir. Ya, dan bagaimana dan contoh cara melawan sihir dengan diruqyah, dan yang paling ampuh adalah dengan memusnahkan buhulnya. Nah, jadi itu ruqyah yang syar'i yang terpenuhi 3 syarat tadi itu. Ya, yang pertama adalah hendaknya seorang itu meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Ya, tapi yang menyembuhkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah, obat-obatan itu hanya sebatas sarana atau sebab. Kemudian yang kedua, ruqyah itu tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti minta kepada jin, minta kepada syaitan, ya, atau minta tolong kepada jin. Karena kalau
ruqyah itu mengandung minta tolong kepada jin, maka itu syirik hukumnya. Kemudian syarat yang ketiga supaya ruqyah itu dikatakan syar'i adalah hendaknya dengan bahasa yang difahami. Ya, dengan bahasa yang difahami. Ya, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau ada orang meruqyah dengan bahasa yang enggak jelas, itu wajib kita tolak. Ya, wajib kita tidak boleh mendatangi orang-orang yang seperti itu. Ya, walaupun mungkin ada manfaatnya, walaupun mungkin bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Ya. Terkadang itu adalah istidraj. Ya, ulun punya paman, ya, paman itu pernah begawi di Malaysia. Ya. Ada seorang anak muda yang curhat sama dia, ya, curhat sama dia tentang sering ditolak oleh wanita. Nah, kemudian ini paman ulun ini dia nggak terlalu paham agama, ya. Nah, kemudian oleh si paman ini dia membuatkan sesuatu, ya, semacam pelet atau apa, kemudian dia bacakan bacaan yang jadi mainan kita. Biasa di Lombok itu kita kalau mainan sama anak-anak, sama kawan-kawan waktu kecil, ya, kita baca ding ding si meminggal kabayan, biasa itu, ya. Satiluani tahu lah, ya. Artinya itu untuk mainan-mainan anak-anak gitu. Itu dibacakan. Ternyata apa? Beneran bisa bermanfaat begitu. Ya. Dan orang itu nggak paham apa yang dia ucapkan. Artinya itu memang betul bisa terjadi, ya, tapi itu bisa jadi adalah istidraj untuk kemudian lebih menyesatkan orang tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhasilnya seseorang itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan. Ya, sama dengan orang yang berhasil mencuri misalnya. Ya, bukan berarti kemudian sebagai pembenaran bolehnya mencuri. Orang yang berhasil meruqyah dengan jampi-jampi yang tidak syar'i itu bukan kemudian sebagai alasan pembenaran atas ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i itu, begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Ya. Nah, sudah azan. Mungkin ini yang ulun bisa sampaikan, ya, kaitan dengan masalah ruqyah ini. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.